A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak jamaah perkumpulan perwiritan pengajian Al-Ikhlas yang Allah berkahi, sembari selesai makan sejenak kita kembali mengingat Allah Ta'ala, bersyukur atas segala nikmatnya, diberikannya kemudahan kepada kita untuk taat, bersilaturahim, berkumpul, membaca-baca ayat-ayat daripada Al-Quran, berdoa kepada ruh-ruh yang dimaksudkan. Semoga sampai, dan harus kita yakini sampai, karena keyakinan kita itu akan menjadikan apa yang kita sangkokan kepada Allah, itulah yang Allah tentukan insya Allah. Kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa akhraja ibnu Abid Dunyah, dan telah mengeluarkan hadis dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, bimbingan hamba kepada jalan petunjuk. Itu at-tawadhu la yazidul abadu illa raf'atan. Sifat tawadu itu tidak menambahkan akan hamba kecuali tambah naik derajat. Uang tawadu, uang rendah hati, bukan dia tambah rendah, tambah naik derajatnya, baik di sisi Allah, baik di sisi manusia. Kalau ada orang pongah, kalau ada orang sombong, uang cicit hati nengok dan tambah jatuh harkat martabat dia. Makanya ketika seseorang dia berlandaskan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi, diikuti petunjuk itu insya Allah Allah jaga, dan akan uang mungkin itu tawadu. Yang belajar ini juga tawadu, ya. Yang kita beramal juga tawadu, belajar kita. Tapi ada satu kisah yang lalu, dia bahkan dengan naik kiamat tak percaya. Itu tanda dia tu tak tawadu. Ada orang yang di atas kita ni begitu. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya dan kita juga. Fatawadhu, maka bertawaduklah kamu. Yarfa'ukumullah, yarfa'ukumullah, yarfa'kumullah. Allah akan mengangkat derajatmu. Siapa yang tawaduk, Allah akan mengangkat derajatnya. Itu satu. Wal afu, dan memaafkan itu, la yazidul abadu, tak menambahkan kepada hamba illa izzan, kecuali dia jadi mulia. Uang mudah memaafkan orang itu jadi mulia. Jangan harapkan uang yang kita maafkan memuliakan kita, boleh jadi orang menengok sikap kita. Mudah memaafkan. Kita disakiti, kita maafkan, tengok uang, sabar betul dia tuh. Bagus betul dia tuh. Kalau uang yang minta maaf ini mungkin cek-cek dia, menipu dia. Apa bahasa dia? Mudah aku tipu dia. Dalam hidup ni, apa yang dikatakan kitab ni, macam hadis kata Rasul ni, tawadu itu perkara yang sulit untuk kita capai. Memaafkan itu perkara yang sulit untuk kita capai. Bahkan dikatakan, orang kalau nak masuk surga,
dia kunci ya, selain mengamalkan perintah Allah lain sebagainya, ada resep lain, mudah memaafkan. Wal afina alinas, memaafkan manusia. Itu udah dampak gambaran surga. Termasuk juga menahan amarah. Wal kaziminal ghais, orang-orang yang mampu menahan amarah. Fa'fu yu'azzakum. Fa'fu yu'azzikumullah. Maafkanlah olehmu, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kamu. Was-sadaqatu, sedekah itu la tazidul mal, tidak menambah gotoh. Illa kasratan, kecuali tambah banyak. Sedekah itu, ini bahasanya bahasa kitab gitu. Sedekah itu tidak menambah gotoh, kecuali tambah banyak. Maksudnya tambah banyak gotoh. Dia menggunakan bahasa begitu. Tawaduk itu tidak menambah kepada hamba, kecuali naik derajatnya. Berarti hamba itu naik derajat. Tawaduk. Fatasaddaqu yarhamkumullah. Maka bersedekahlah kamu, Allah akan merahmati kamu. Allah akan menyayangi kamu. Karena begini, sifat goto ini aneh. Sekuat apapun awak tahan, dia itu macam kita nih, macam panci boco. Ambil air di situ tetap keluar kok dia. Ya. Atau dikatakan boco ini boco halus, suatu saat akan hilang. Nah, boco halus, keliling pula. Iya. Jadi begitu juga lah goto tuh. Kalau udah sampai masuknya, kata dia tidak kita untuk memiliki, dia akan meresap hilang dengan masuknya. Tak akan bisa kita pertahankan. Sebagai gambaran, dulu kita membolo anak yang banyak. Tadi Pak Salim cerita cukup lasak dia mencari joki yang RBT lah, anak banyak, cucu dah. Total 43 lah. Total sama Pak Salim tadi di rumah. 43. Dengan 43 ni tadi tinggal pula jando. Nah. Jadi menggeliat mencari segitu tuh. Hah? Itu udah lumrah tuh, Pak. 4308 86. Itu istilah-istilah udah lazim tuh dah. Sejak 47 aja Ustaz ya. 87. Jadi maksudnya gitu. Bisa joki zaman itu tuh dicukupkan uang-uang yang begitu tuh. Kalau sekarang ini kan tinggal menimu aja Rahman Rahim. Pak Salim masih kojo kan ya? Udah cek. Udah lebih 10 tahun. Iya. Jadi gitu juga lah yang namanya goto. Dia akan hilang dengan sedekah atau dengan hilang dengan jalannya. Apakah dia cuy? Apakah kita buat bekal akhirat? Apakah dengan maksiat? Begitu. Kita tidak punya kekuatan sama dengan menahan nyawa gitu. Begitu juga sedekah. Begitu juga goto nih. Kalau cerita masalah ini casing bagus dalam mau belum tahu. Yang jelas manusia nengok casing aja lah dulu nih. Kalau produk lama biasa gak tahan Pak Salim. Sebelum kemerdekaan lah tidak. Lewat merdeka. Tapi itulah. Jadi kata kitab nih begitu. Termasuk kalau sedekah Allah Ta'ala merahmatimu, maka jangan takut dengan itu. Begitu juga dengan pekau dalam kehidupan nih. Dan sedekah yang pokok itu awalnya pada lingkaran keluarga. Anak, ini, orang tua, saudara. Makanya dalam kitab itu kalau masalah zakat itu zawil kurbah, karib kerabat dulu. Karib kerabat. Dia orang terdekat. Karena musuh kita tuh banyak yang didekat dulu. Dialah akan menyebarkan yang tidak tentang kita. Itu. Udah itu lagi dikatakan di sini. Wa Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi wal Hakim, man tarakal libasa tawaduan. Bang siapa yang meninggalkan
pakaian, lalu dia bersifat tawadu lillah, karena Allah, wa huwa yaqdiru alaihi da'ahullahu yaumal qiyamah, sementara dia mampu, Allah Ta'ala akan memanggilnya di hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di atas kepala-kepala makhluk, maksudnya kumpulan manusia, hatta yughayruhu min ayu hulalil iman, hingga dia memilih daripada manisnya iman, sa'a yalbisuha, dia pakai mana yang ada. Begini, model manusia ini kan kadang kala kan semua nak tunjuk nih. Ya, model manusia ini kan, kalau ibarat perempuan semua golang-golang, dia pakaian bagusnya itu. Ada kalau seandainya punya goto semua nak tunjuk. Tapi dia sebetulnya mampu buat itu, ada pada diri dia, tapi ditinggalkannya untuk tawaduk. Itu semua digunakan untuk jalan Allah. Kalau ada niat, ini kan cita pekawah hati. Kalau ada niat kita menggunakan dapat joki itu untuk diumbar-umbar sama manusia supaya manusia itu muji kita, maka nanti di hari kiamat dia tak akan dapat pakaian yang terbaik lagi. Karena dia memilihkan pakaian di dunia ini untuk supaya manusia memuji dia. Maka Rasulullah SAW itu dia sifatnya sederhana. Padahal dia itu kalau prinsip itu presiden. Nabi Muhammad SAW itu presiden. Kalau dia dapat ghanimah itu 1/5 jelas sudah untuk dia. 1/5 campur untuk Allah dan Rasul gitu. Artinya untuk kebaikan dia lah. Maka kalau diceritakan manusia yang terkaya di zaman sekarang ni, kalau ada diapakan dengan zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah manusia terkaya. Bukan masalah prinsip goto cita akhirat dunia aja. Tapi dia meninggal tak ada bawa apa-apa kecuali ditinggalkannya adalah Al-Quran dan hadis. Dia ada satu sekali kesempatan dapat ghanimah tu, kalau total sekarang sekitar 5M gitu. Dalam sekali duduk habis semua tu. Asal datang sahabat, apa susah kau? Begini ya Rasul, sab kasih. Apa susah kau? Kasih. Sampai udah habis yang dikasih, ada masih uang datang. Ya. Ada masih uang datang. Rasulullah katakan, kau utang aja atas nama aku. Maka Rasulullah tu pernah dimarahkan uang gara-gara butang. Itu Rasulullah tu anak mengajarkan juga, kalau kita dimarahkan gara-gara butang, jadi pada saat itu marah Umar. Kenapa kau marah Rasulullah? Tak tahu ke dia Rasul. Sabar Umar. Memang aku yang salah karena aku butang, tak sanggup untuk pada saat itu membayar. Rasulullah SAW itu tidak hendak menyusahkan umat. Pada satu kesempatan musim susah makan. Maka dalam kisah menyebutkan Rasulullah menggantung batu di dalam perut. Jadi ketika dia naik, biar nampak gagah. Kalau seandainya tak apok, kempet dia, koci. Jadi tak batu, asal dia naik ketika habis salat kan bergadu-gadu batu tu, tek, 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 gitu. Apa yang terjadi? Apa kata dia? Ketika Umar berkata, kenapa engkau gitu ya Rasul? Kalau aku tiba-tiba mengadu sama umat, aku tak makan, hinawan aku nih. Hina bona agama Allah nih. Aku cukup mengadu sama Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah satu kesempatan, Nabi itu kalau ada 2 pekau, satu muda, satu lebih muda, pilih lebih muda lagi. Jadi Rasulullah ini pernah dikata Allah, kau ni begitu sayang kau sama umatmu, kenapa kau pilih yang paling mudah? Udahlah, aku serahkan kepada umat, kepada urusan umat kau ni kepada kau ya. Kata Allah, ada saya baca seperti itu. Kena diskusi atau cerita dengan Nabi. Jadi bahasa Rasulullah, ya Allah, engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau serahkan itu sama aku. Engkau lebih pengasih, lebih penyayang. Aku serahkan sama engkau semua. Karena dia tahu apa yang terbaik. Macam contoh kita kasih musibah, macam contoh kita kasih sakit. Ya. Ini kan macam-macam musim ini. Tadi saya di yang terang bulan ada jamaah perempuan di daerah Pajak Korang ngasih bakal baju 3 meter. Buat. Jadi uang tu dah seragam pula. Awak pula nak apa? Pergilah saya ke terang bulan. Sampai di terang bulan pada saat itu dia cerita masalah ini hao apa nih? Macam termasuk batu apa semua. Ini mau cerita macam Covid tempoh hari juga ni Ustaz. Saya gak ada atas nih ya. Penyakit semua ya semua. Batu pilek. Batu pilek. Jadi kata saya, entahlah mungkin tak cerita awak apa semua lewat kapal terbang. Yang jelas ini adalah musim durian sama rambutan. Biasanya ada agak apa kepada badan kita nih. Kalau terlalu manis-manis tak bisa gue nih mau badan nih.
Bulan puasa tuh kita kan kosong nih. Tiba-tiba dirayo minum. Kita nih batu bara nih ekonomi udah bagus dah. Kenapa? Dulu kalau orang anak minum yang apa nih sirup-sirup itu pasti banyak kuning-kuning apa. Kan udah banyak merah-merah. Sirup kurnia mana pogi saya merah. Berarti ekonomi udah paten. 20 berapa tuh gogo kurnia tak tahu saya. Wah itu. Jadi maksudnya kalau bulan rayo itu banyak yang kono penyakit yang mencretnya lah yang apa macam-macam. Berarti kalau kita memandang dari segi ekonomi kita ini udah bagus. Tapi kalau cerita segi penyakit memang manusia ini kan kalau perempuan tuh kan gomar katanya manis betul kau. Tapi kalau terlalu banyak manis sama di kita pun jadi penyakit. Gula manis, gula apa penyakit kencing manis dan sebagainya. Udah itu lagi kita lanjutin cerita kitab nih. Jadi kalau kita tuh hendak dipakaikan Allah Ta'ala pakaian yang terbaik di akhirat, kita ada punya sesuatu, kita tak sombong dengan itu. Iya. Kita tak sombong dengan itu. Wal Baihaqi wal Khatib al-badi'u bis salam bari'u minal kibr. Menurut Imam Baihaqi dan Khatib, orang yang memulakan dengan salam terlepas dari penyakit sombong. Siapa yang gak mau menebar salam assalamualaikum dia duluan. Berarti kalau kata kitab terlepas dari penyakit sombong. Bukan berarti uang yang menjawab salam itu sombong, tidak. Uang yang menjawab salam disunahkan untuk menjawab. Tentang masalah pekau wajib itu mungkin ada kajian yang lain. Tapi tengok juga tempat sesuatu itu tidak mungkin untuk dijawab, maka tidak jawab seperti di taklim, seperti di sholat, seperti kamar mandi, seperti lagi mengasah parang, seperti gini set. Potong. Assalamualaikum itu tak cocok. Oh, gawat. Macam tadilah. Assalamualaikum. Jadi dia ngelintas. Muka tuh mesti langgah saya. Hampir telanggah. Masalah budak tuh keluar dari gang tuh. Oh di Mesir Raya Tandiram. Kan ada yang dari Jalan Kartini itu tembus ke pajak. Lintasan itu kan. Jadi dia mandang datang si anaknya tadi main keluar gitu aja. Untung saya karena saya tengok Waalaikumsalam, saya rem lah. Kalau tidak biasa kalau begitu tuh awak yang banyak kono tuh karena begini. Yang melanggan yang banyak kono. Yang dilanggan ini kan dia sebagai bisa digini kan ya. Karena kawan pun begitu luko parah. Melintang dia begitu. Jadi memang kadang kalau daripada cerita Allah yarham almarhum Ustaz Radna Amsal, kalau di salam jalan nih pakai klakson aja lah. Assalamualaikum, tet gitu aja. Tet tot gitu aja. Itu udah. Tidak, itu kan dalam hati kan dijawab. Kenapa Assalamualaikum tet saya? Iya, tidak. Tak apa-apa katanya. Wa Abu Nuaim, menurut Abu Nuaim tawaddu'u wa jalisul masakin. Tawaduklah kalian dan duduklah kalian bersama masakin. Takunu min kibarillah. Kalian akan jadi orang yang Allah bosakan. Itulah kenapa baiknya zakat tuh tidak suruh masakin itu datang. Awak datang ke rumah dia. Biar dia merasa dia tuh sedau. Baiknya gitu. Sama orang masakin deh, bukan dia dihadirkan, tapi awak yang tempat dia. Baiknya begitu, baiknya. Tapi kalau dia sibuk pula, mana nak meninggalan usaha dia menjaga? Takkan mungkin pula kalau tak dipanggil. Harus dipanggil pula. Tapi baiknya kalau nak mengusir sifat sombong pada diri kita, kita datang tempat orang tu. Itu kejadian macam di Jawa-Jawa tu, macam tu pijak-pijak uang gara-gara nak dapat santunan daripada zakat. Isi tak seberapa 20.000, 30.000, 50.000 korban, uang berkorban. Jadi itu. Jadi bermohon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduk-duduk dengan masakin ada hikmah yang kita dapat tuh. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Bisa kita rasanya jadi tawadu. Dia tuh susah tapi masih bisa begitu. Kita yang susah nih, yang kita ini lagi sulit dalam kehidupan ini gara-gara menengok dia bisa kita sabar. Jadi kajian pada malam hari ini adalah pekau masalah tawadu. Siapa yang tawadu, Allah akan menaikkan derajatnya. Siapa yang mudah memaafkan, Allah akan memuliakan dia. Dan siapa yang dia bersedekah, hartanya Allah akan tambahkan banyak.
Minimal uang yang dikasih macam kita yang punya kodai lah. Kalau kita mengasih sama yang ibaratnya belanja sama kita tengok susah apa kodai kan kalau bulan puasa itu biasa tuh 27. Ya. Ibarat bahasa kampung kita tuh kan yang dikasih lah topung dia gula minyak. Itu bukan ombo tuh. Aku dapat espolan sekian kata dia. Jadi iklannya dia. Iklan ini jadi mahal nih. Jadi gara-gara iklan ini jadi mahal. Spolan tuh bagus, spolan tuh bagus, spolan tuh bagus. Gara-gara iklan. Makanya yang memahalkan di dalam TV itu karena iklan itu. Dan iklan dalam agama nih, kamu bisa dengan iklan Allah Ta'ala lewat duha, bisa dengan tahajud, bisa juga dengan sedekah. Bisa juga sedekah subuh. Sedekah subuh itu memulai awal hari. Ada beberapa jamaah ngamalkan gitu. Dia akan mencari dia ke masjid. Dia akan memulai di awal hari itu dengan sedekah. Dia pancing joki dari sisi Allah Ta'ala itu dengan sedekah. Sekian sampai situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita. Mudah-mudahan Pak Satria beserta keluarga dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan kita semua. Sekian ada tanya dipersilakan. Kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa, tak ada tanya. Ada hujan? Udah berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Andika ada nak tanya? Ada nak tanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampunkan bagi kami zunub dosa-dosa kami, wali walidina dosa dua ibu bapa kami, warhamhum kama rabbauna shighara, sayangilah mereka sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami di waktu kecil. Ya Allah sampaikan doa kami untuk almarhum Muhammad Kasim Tanjung bin Ibrahim, untuk almarhum Idris bin Imad, untuk almarhumah Putri Aisyah binti Satria Tanjung. Ya Allah lapangkan kubur mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan kelak mereka di surgamu. Rabbana taqabbal minna doa'ana, ya Allah terimalah dari kami doa kami, innaka antas sami'ud doa, engkau maha mendengarkan doa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terimalah taubat kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan dunia kami bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhirat kami juga bahagia, qina azabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.